teruslah berkarya. Let's go. Kita bangga, kita bisa untuk wujudkan. Coba papa mau denger, kamu gimana doanya? Gua doa tuh kan. Ya Allah, saya pengen iPhone 3, amin. Udah gitu doang doanya. Emang pengennya iPhone 3 gue bilang. Kalau kamu doanya cuma iPhone 3, nanti iPhone 4, 5 dan seterusnya kamu bisa nggak dapet lagi. Oh gitu ya. Terus doanya kedua HP minta counter HP gue bilang. Langsung. Enggak gitu konsepnya gitu. Oh gitu ya, iya coba nih kamu angkat tangan papa. Tangan angkat kamu gitu, ikutin papa. Lu gak usah ketawa deh lo. Kamu angkat tangan kamu, ikutin papa. Oke, gue angkat tangan gue. Oh ya, ikutin. Oke. Ya Allah, ya Allah. Wirda, pengen punya iPhone nih, Tapi pengennya setiap nanti ada keluaran iPhone terbaru, Wirda bisa punya. Amin. Gue diem tuh. Gimana caranya nih gue bisa nggak jajan sampai seumur hidup ini? Ngumpulin buat iPhone ini gitu. Tapi gue tetap aminin. Saban hari tuh gue doa yang sama. Setiap gue ngeliat billboard ya, kan suka ada billboard iPhone. Gue sholawatin, ya Allah pokoknya tiap keluaran terbaru saya yang pertama punya. Ada terbaru saya nggak pakai beli, saya punya. Terbaru nggak pakai beli, saya punya. Pokoknya setiap gue ngelewatin billboard gitu ya, iklan dimanapun, gue selalu doa yang sama. Sampai iPhone kelima tuh nggak datang tuh iPhone. Nggak datang tuh iPhone. Yang 3 dapat. Tapi gue jadi mengerti gitu, bahwa ternyata kenapa Allah tidak mendatangkan iPhone ketiga dan keempat, karena waktu itu gue nyantren. Walaupun gue punya, belum tentu gue bisa nikmatin. Setiap hari belum? Iya. Belum tentu ya. Gue jadi paham itu. Anak santri banget nih, paham. Gue jadi paham bahwa betul itu apa yang Allah janjikan. Aku lebih tahu kapan waktu yang tepat. Gue percaya di situ. Gue lulus dari pesantren, iPhone 5 keluar. Ada tamu yang datang dari Amerika. Bawain iPhone 2 biji. Yang satu dikasih ke ustadz di pesantren di Darul Quran, yang satu mau dikasih ke bokap gue. Gue gak kegeeran, gue gak enggak lah. Belum. Udah biasa gue di PHP-in, udah biasa gue. Terus bapak gue bilang gini, saya gak ngerti nih pakai beginian, gaptek bapak gue. Gaptek, orang tua. Terus habis itu dibilangin, oh ya udah Tat, ini buat anak antum aja. Bapak gue mikir anak yang mana ya? 5. Iya, anaknya ada 5. Akhirnya pada saat itu gue dipanggil, ditanya, nih kamu bisa nggak pakai ini? Wah, gue jerit tuh. Oh, wah, iya. iPhone ini, wah. Impian. Iya, wah. Waduh, gue ngerasa, langsung iPhone 5, langsung di-upgrade sama Allah kan. Iya. Luar biasa. Jadi tuh kali pertama gue punya iPhone seumur hidup, pertama kali tuh iPhone 5. Langsung ke 5? Langsung iPhone 5. Padahal mintanya 3 ya. Iya, tapi ya tadi ya gue akhirnya jadi gak menyesali, ya juga ya. Emang Allah maha tahu gitu. Iya. Kadang kita kapan nih Allah kok gak dikasih sekarang nih, bisa jadi kalau dikasih sekarang itu bisa nyelakain kamu, kita gak ngerti. Ada orang minta motor nih, ada anak umur 14 tahun katakanlah minta motor, salah nggak? Enggak. Tapi kita nggak pernah tahu alasan dibalik Allah menunda sedikit itu untuk kebaikan. Bisa jadi kalau datangin sekarang, motor itu malah bisa nganterin dia kepada kematian. Iya, bisa betul. jadi. Jadi yang lebih penting adalah husnuzon. Husnuzon terhadap apapun. iPhone 5 datang, ya. iPhone 5S datang. 6S sampai seterusnya, sampai sekarang demi Allah gue gak pernah beli iPhone sama sekali. Selalu dikasih. Wah, Masya Allah. Dan ada aja yang ngasih gitu. Kayak kemarin nih, gue punya kenalan gitu ya, kemudian entrepreneur juga, terus bilang gini, Wir lu udah pakai iPhone 13 belum? Woi belum nih, gue masih iPhone 12 nih gitu kan. Udah tenang, gue kirimin dia ntar gitu.
Udah gue kirim, ntar gue pulang dari Amerika juga. Gue pulang dari Amerika gue bawain, lu mau yang berapa GB? Dia bilang. Apa aja terserah lu dah, yang penting gue mah gitu kan. Apa aja gue terima gitu kan. Alhamdulillah malah dikasih GB yang paling tinggi. Jadi gue 1 TB. Wah, Tera. Iya, jadi dari dulu gitu ya. Gue selalu minta ya Allah kasih yang paling baik, yang paling tinggi. Yang paling baik, yang paling tinggi. Yang paling baik, yang paling tinggi. Di urusan apapun. Iya, jadi makanya gitu sampai sekarang gue gak pernah beli sama sekali. Kalau dikasih luar biasa Sampai banget. sekarang gitu. banget dari yang 5 itu. Iya, dari iPhone 5 sampai 13 sekarang gak pernah beli Masya sama sekali. Allah. Itu benar-benar doanya luar biasa banget itu. Bener. Luar biasa sekali. Selawatin teman-teman. Iya. Jadi itulah dimana pertama juga ya, gue akhirnya mendawamkan sholawat dan gak cuma di urusan iPhone. Di urusan hal yang lain, sekolah gue sholawatin. Gue pernah tuh jalan-jalan masuk UI kan? Iya betul. Gue masuk UI. ke perpustakaannya, gue lihat sekelilingnya, terus gue bacain sholawat nih, ya Allah. Saya pengen mudah-mudahan kesini, tapi sebagai orang yang dipandang gitu. Iya, sebagai orang yang dipandang gitu. Apa kayak gitu. Dan alhamdulillah bertahun-tahun berikutnya diundang isi di sana, ya kan? Terus kemudian kalau ngeliat toko buku, gue tuh punya hobi, demen banget baca buku. Lalu gue nih kalau punya hobi, selalu gue pengennya tuh dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi baca buku, jadi penulis buku. Setiap kali gue datangin toko buku, gue selalu membayangkan buku yang dipajang itu adalah buku gue. Buku sendiri. Padahal saat itu gue belum nulis buku sama sekali. Tapi nggak tahu nih pikiran gue liar banget. Untungnya liarnya ke hal yang positif ya. Iya. Ke hal yang positif gitu. Jadi gue asal langsung ngebayangin, wah buku gue nih. Bestseller. Gitu. Wih buku gue nih. Ngelihat Prince Martin, wah suami gue nih gitu kan. Pangeran Martin Brunei. Iya, gue selalu tuh membayangkan, wah ini gue nih, wah ini gue nih gitu. Yang sampai akhirnya itu menjadi yang namanya afirmasi ya. Itu terus yang gue ucap gitu, ini bakal jadi punya gue, ini insya Allah bakal milik gue, dan lalalala gitu lah ngomongnya. Dan alhamdulillah semuanya kejadian itu, semuanya kejadian. Sebenarnya bukan masalah barang dengan sholawatnya, bukan itu sebenarnya. Tapi ketika kita berdoa, kemudian ditutup pakai sholawat, dibuka juga pakai sholawat, itu yang mengantarkan doa itu lebih cepat naiknya. Langsung. Gitu. Iya. Dengan keyakinan aja gitu. Masya Allah, jadi jangan lupa buka dan tutup dengan sholawat. Itu the power of sholawat. Gak pernah beli loh iPhone seorang Kak Wirda Mansur gitu. Yang iPhone berapa sih gitu, yang gak kebeli kalau istilah yang harus membeli gitu. Tapi Masya Allah doa-doa yang istiqomah, yang konsisten, minta biar diberi yang terbaik. Dan gue tuh selalu gini ya, gue selalu berusaha untuk tidak pernah mengandalkan diri sendiri dalam urusan apapun. Maksudnya gini loh, walaupun gue punya uang, gue tetap gak akan beli tuh iPhone. Lebih baik gue minta aja sama Allah gitu. Bukan maksudnya medit gitu, tapi gue gak pengen mendahului Allah. Ya Allah, ini ada kayak gini nih, kita doa aja dulu. Kalau ternyata dikabul, oh ya bener, emang kita gak boleh mendahului Allah gitu. Kadang-kadang kita ini suka terlalu over claim, terlalu over over confidence, which is actually good. Tapi untuk di urusan mendahului Allah tentu itu tidak baik. Contohnya apa? Gua mah yakin lah gua pinter, lulus ini gua mah. Lalu kita tidak berdoa. Nah itu akan menjadikan kita jelek. Gue yakin ini mah CV gue bakalan diterima kerja. Udah gue gak usah doa, gue gak usah sholat, gak usah lapor. Udah gue yakin bakal diterima. Itu gak boleh. Di urusan itu overconfidence tidak boleh. Karena artinya kita jadi mendahului Allah. Jadi sampai sekarang insya Allah gue masih berusaha istiqomah gitu ya. Apapun gitu. Kalau gue mau pergi kemana, gue selalu minimal sholat duha 2 rakaat sebelum jalan, sebelum ngelakuin apa-apa. Jadi kayak kita ngelaporin dulu nih ke Allah, ya Allah hari ini saya mau gini gitu. Nanti biar Allah yang aturin semuanya gitu. Jadi mohon bantuannya untuk hari ini gitu ya. Jadi laporan ya Allah hari ini tuh mau jadi moderatornya Kak Wirda. Oke, Kak Wirda,
kan sebagaimana kita tahu nih, Kak Wirda tuh selain penulis, motivator, nyanyi, bahkan direktur ya sekarang terbaru dari PT Wirda May Group. Ada banyak. Oh iya Ada ada banyak. banyak. Masya Allah. Iya ada banyak alhamdulillah. Terus pertanyaannya gimana? Nah pertanyaannya, Mm-mm. kita sebagai generasi yang baru dapat cuma tugas, makalah, KTI, Mm-mm. belum lagi cuma organisasi, itu tuh kayak udah ngerasa paling pusing banget nih. Gak punya waktu, kayak 24 jam tuh kurang gitu. Nah gimana sih Kak Wirda yang sibuk seperti tadi, baik di bidang pendidikan, bisnis atau dan segala macamnya, membagi waktunya gitu. Gimana sih Kak itu? Oke. Jadi gini ya, gue yakin banget setiap orang itu punya kapasitas masing-masing. Belum tentu gue bisa menjalani hari-hari yang teman-teman jalani juga. Mungkin gue bisa stres juga. Wah banyak tugas nih, banyak ini. Tapi mungkin itu juga bisa terjadi jika kalian menjadi gue satu hari. Ya, wah ternyata banyak keliling-keliling juga ya, banyak pusing juga ya. Jadi satu hari tuh gue bisa ngurusin 5 kerjaan sekaligus. Dan gue ini kan selalu menjadi kepala ya, selalu menjadi direktur. Jadi bayangin ya dalam satu perusahaan itu ada berapa divisi, tiap hari gue mikirin puluhan divisi dalam satu hari. Dia udah ngerjain ini belum? Dia udah ngerjain ini belum? Dia udah begini, pusing. Sama halnya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengatur waktu? Tentu diri kita yang lebih tahu. Yang penting waktunya manfaat itu aja. Jangan sampai ibadahnya lewat, jangan sampai yang wajib lewat. Selebihnya mau kayak apa, jangan pernah membandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Jangan pernah. Wah, dia udah kerja kantoran nih, tapi gue kerjanya di sini nih. Ya berarti kan ini urusan rezeki aja. Nggak mesti dong setiap orang harus punya track record yang sama, karena kan beda gitu kan. Beda. Nah tinggal kita cari sisi manfaatnya kita tuh di mana gitu aja. Jadi baca juga terbaru tuh yang W30H. Ya, itu tuh kayak buku tentang kita untuk ngeplan ya. Ngeplan 30 hari ke depan dibarengi atau dikuatkan dengan surat Waqiah. Nah, itu luar biasa. Teman-teman bisa tuh jangan lupa beli bukunya buat merorganisir apa yang akan kita lakukan selama 30 hari ke depan. Ya. Karena gue orangnya masih sangat-sangat konvensional ya. Jadi gue nggak mau terlalu pede, misalkan nih kayak udah gampang ini mah gue punya skill ini, gue punya kenalan ini gampang gini-gini, enggak. Gue selalu mengawinkan apapun yang gue lakukan dengan ibadah. Jadi kayak misalkan nih, oh gue mau punya target nih, mau punya ini gitu. Lalu gue barengin sama Waqiah misalnya. Gue barengin sama apa lagi, sama sholawat misalnya. Jadi gue pengen selalu didampingin gitu loh sama Allah supaya kita punya kekuatan gitu. Jadi selalu melibatkan Allah dalam Iya, segala bener banget. langkah setiap proses kita. Nah Kak udah banyak nih kode-kode times out katanya. Oh iya. Gak Aduh, kerasa sedih banget ya udah jam 11:10. Nah Kak mau kasih satu kesempatan pertanyaan gak? Boleh. Ada yang mau Boleh? nanya emang? Ada yang mau nanya? Ada satu aja ya. Oh udah ini yang paling tinggi banget nih. Boleh Kak? Satu? Boleh. Boleh silahkan. Ya naik aja mas, nggak apa-apa duduk di sini mas. Sini loh, nggak apa-apa. Assalamualaikum, sebelumnya mau nanya ke Kak Wirda. Setelah pencapaian yang udah didapatkan sekarang ini, kira-kira ada gak sih kayak satu hal yang jadi momentum atau turning point buat Kak Wirda yang itu tuh lagi di down-downnya gitu, kemudian bisa jadi turning point atau stepstone, bisa jadi lebih sukses gitu, jadi bangkit gitu dari hal itu. Oke, sini foto bareng dulu, sini. Kameranya ada. Oh ya, mau selfie atau difotoin? Selfie boleh, ayo. Oke.
Makasih banyak. Mas siapa namanya Mas? Fadli. Mas Fadli, oke. Oh iya, Masya Allah. Nomor WA-nya berapa? Makasih banyak ya Mas Fadli ya. Thank you, thank you. Oke, makasih. Sampai merah-merah tuh, deg-degan. Seneng kan? Mau kan? Mau gak? Oh mau. Boleh, Masya oke. Allah, oke. Gue Silakan, jawab Kak. dulu pertanyaan Mas Fadli nih luar biasa. Members juga nih luar biasa. Oke, jadi ada nggak sih sebenarnya di balik pencapaian dan lain-lain ada titik di mana gue tuh ngerasa ngedown? Pastinya ada banget. Karena kan kebayang ya dalam satu hari gue ngehandle segitu banyaknya, belum lagi harus nemuin ada masalah, ada ini, ada itu, pasti bebannya luar biasa. Karena gue nih membelah diri gue nih banyak. Pertama menjadi figur anak perempuan, apalagi anak pertama. Ada anak pertama di sini? Oh banyak. Ya luar biasa. Kemudian menjadi seorang kakak, menjadi seorang sosok kemudian di perusahaan yang gue pimpin. Menjadi sosok kemudian yang ada di sosial media. Berat sebenarnya harus membagi-bagi seperti itu. Tapi gue bawa enteng aja bahwa apapun yang kalian lihat saat ini is the real me. Gak ada yang gue tutupin, ya ini gue gitu loh. Ini gue gitu. Tapi pernah gak sih gue ngedown di banyak urusan? Pernah ngedown gara-gara omongan orang, pernah. Tapi dari situ kan gue jadi tadi tuh mempunyai skill merubah keadaan itu adalah sesuatu yang wajib banget kita punya. Jadi gue merubah omongan-omongan orang ini menjadi kekuatan. Iya bisa menjadi motivasi gitu. Jadi kalau ada orang nimpukin kalian batu ya, ada dua tipe. Satu dia menerima, ditimpukin dia terima, ditimpukin dia terima. Yang ada apa? Babak belur dan bahkan bisa mati. Iya. Tapi orang satu lagi ditimpukin dia bikin banteng. Ya, Timpukin lagi, bikin lagi banteng. Jadi itu bikin dia makin kuat. Iya. Oh iya kok banteng sih? Megawati kali ya? Langsung serempak lagi. Benteng kan. Benteng ya? Benteng maksud gue. Iya kayak gitu, jadi kita bikin barrier gitu, bikin wall gitu. Nah dari situlah jadinya makin berkembang lagi sampai akhirnya kan jadi buku. Di buku itu kan gue cerita tuh bagaimana pengalaman gue dibully, lalu gue merubah itu semua gitu menjadi lebih kuat lagi gitu. Dan dunia ini terlalu luas lah kalau kita cuma sedih gara-gara omongan orang ya kan. Iya, betul. Cuma itu aja sih gitu. Ya gitu, sama jangan pernah berhenti belajar. Kita nih nggak boleh nutupin ya gini teman-teman. It's okay to hurt. Nggak apa-apa, sakit itu nggak apa-apa. Kita juga nggak boleh denial, nggak boleh kayak enggak nih gue strong ya kan. Padahal ambiar aslinya gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian lagi nggak baik-baik aja. Gue kalau lagi bener-bener jelek moodnya gue nggak akan mau ngomong. Jadi dalam seharian tuh gue bener-bener diem. Gue diem aja gitu. Gue nggak mau pura-pura, oh gue pura-pura bahagia. Enggak say. Enggak, if I'm sad, I'm sad. If I'm angry, I'm angry. If I'm happy, I'm happy. Jadi gue nggak pernah tuh punya beban kayak harus pura-pura. Harus pura-pura bahagia. Capek banget loh pura-pura bahagia itu. Pegel banget, iya. Jadi kayak I let myself feel everything. Gue membiarkan diri gue tuh merasakan apapun yang harus dia rasakan. Sakit, sedih, bahagia, perih. Karena dari situ kita bisa berkembang gitu. Ada banyak banget orang-orang yang menolak untuk sakit. Iya. Menolak untuk sakit, nggak terima diomongin sama orang, nggak terima dibikin sedih sama orang, nggak terima tuh dia kemudian diomongin sama orang, nggak terima. Padahal kalau dia mampu menerima itu lalu merubah menjadi kekuatan, dia akan menjadi sosok yang jauh lebih hebat daripada saat itu. Lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Gitu. Oh, jadi memutar, jangan sampai ya orang ngasih lempar, ya diterima lemparnya aja, tapi silahkan putar balikan untuk menjadi benteng kita. Putar balikan tapi bukan balik ngatain ya. Iya, maksudnya. Gue monyet lu gorila ya. Kebales nih. Enggak jadi deh, gue mau enggak jadilah. Gue apa bedanya gue sama yang lain ya. Iya, jadi udah ngebalikin tuh bukan dengan cara balikin omongannya. Cukup dengan pembuktian. Iya. Jadi gini, ketika saat ini ada orang yang memandang kita rendah, karena emang kita belum punya apa-apa,
kita bukan siapa-siapa, wajar orang mempertanyakan kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Membuktikan. Membuktikan itu aja, tapi pembuktian in silence. Pembuktian in silence. Kalian bergerak nih underground nih, set, tiba-tiba udah muncul. Set, tiba-tiba udah nongol gitu. Itu yang gue lakuin sebenarnya gitu. Itu yang gue lakuin sebenarnya. Gue banyak dibilangin dulu sama teman-teman gue kayak soal impian ya, kayak Wir ngapain lu mau sekolah di luar negeri gitu, orang MTK lu aja cuma 3 nilainya dari 100 loh, bayangin. Goblok banget gak tuh, Masya Allah. Itu dari 100 cuma 3 dapatnya, karena emang gue gak isi, karena gue gak ngerti gitu. Gue gak jawab, emang gue gak ngerti. Terus habis itu gue dibilangin mana bisa lu kayak gini, tapi dia lupa bahwa ada 1001 jalan. Selama ini kita cuma tahu kalau masuk UI itu kayak apa ceritanya. Oh, harus ikut ujian ini, harus ikut tes ini, harus ikut SIMAK UI. Kalau di UI ada SIMAK UI ya. Padahal buat masuk UI gampang banget. Orang tinggal masuk. Lewat pintu mana? Heran gua mah mikir ribet banget, tinggal lewat aja parkiran udah masuk loh. Enggak begitu ya. Jadi gini, di dunia ini selalu ada cara. Dan yang punya dunia siapa? Allah. Buktinya apa? Bener gak gue sekolah di Amerika pakai nilai? Enggak pakai. Lewat apa? Disuruh ngajar ngaji. Jadi gue waktu itu ngaji kan. Gue inget banget tuh waktu itu ngaji surat Ar-Rahman di salah satu acara. Jadi gue ngaji nih sebagai penutup ya. Buat motivasi juga teman-teman. Gue ngaji tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Udah, ntar jadi 30 juz nih gua. Jadi kita keterusan nanti. Ya udah, akhirnya gue baca tuh kan surat Ar-Rahman. Gue inget banget tuh di satu acara gue baca surat Ar-Rahman, tiba-tiba setelah gue turun ada yang nyamperin. Wirda ya tuh. Kamu sekarang kegiatannya apa? Gue baru banget keluar dari pesantren kan. Belum ngapa-ngapain, masih nganggur aja di rumah gitu. Masih nganggur aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Terus dia bilang gini, kamu mau gak ngajar ngaji gitu. Gue pikir kan di TPA Cibinong apa di mana gitu kan. Ngajarnya paling ya belokan rumah gue gitu kan. Gimana sih ngajarnya gitu. Oh ya boleh pak gitu, boleh gitu. Betulan kan emang gue gak ada kegiatan apa-apa kan. Habis itu iya tapi ngajar di Amerika. Hah? Maksudnya komplek Amerika apa bagaimana pak? Gue bingung gue. Iya jadi nanti sekarang kamu kelas berapa kalau sekolah? SMP pak. Ya udah nih gampang, nanti kamu diatur, saya berangkatin sekolah di sana. Tapi kamu ngajar ngaji kalau weekend ya gitu di TPA. Kita ada satu masjid namanya Al-Hikam. Di situ nanti kamu ngajar tiap weekend. Ini beneran apa kagak sih? Gue sampai bingung kan. Akhirnya udah tuh kita ngobrol-ngobrol, beliau juga ngobrol sama bokap gue, alhamdulillah akhirnya berangkat tuh. Cuma selang 2 minggu dari obrolan itu langsung berangkat ke sana. Artinya apa? Di dunia ini selalu ada jalan yang selama ini kita pikir enggak cuma ini nih jalannya. Cuma ini jalannya, enggak ada lagi jalan yang lain. Pokoknya kalau saya pengen punya mobil ya harus punya duit lah. Harus datang ke showroom beli mobil. Dia nggak tahu kalau Allah punya cara lebih dari itu. Gue bahkan mobil aja nggak beli. Dikasih. Wah, apa sih yang gue punya nggak ada, gratisan semua. Gratisan mobil, ini tes dikasih. Ini tes kalau gue beli 65 juta harganya. Gue tahu banget. Dikasih. Kagak ada yang gue beli demi Allah. Karena gue selalu bilang itu. Kasih yang paling baik, yang paling tinggi. Yang paling baik, yang paling tinggi. Udah itu aja. Dikabul. Iya tuh alhamdulillah, pokoknya singkat cerita begitu ya. Nah urusan mobil lagi, urusan mobil luar biasa. Gue dulu, jadi gini ya, kalau kita nurutin kemampuan kita dapatnya sedikit.
lu punya duit berapa sih? Punya kemampuan berapa sih? Lalu gini ya, ukuran gue nih, gue pengen banget punya mobil gitu ya. Tapi duit gue cuma segini, yang gue pengenin misalkan Lamborghini yang harganya 12 miliar, nggak masuk. Ada karyawan misalnya yang punya gaji UMR katakanlah 3,5 juta atau 3,4, lalu pengen punya rumah ya yang harganya 2 miliar, belum apa-apa lu udah ditolak sama bank. Mau KPR dari mana, nggak ada ceritanya, ini harga 2 miliar penghasilan lu 3,5, nggak nutup, ditolak lu sama kreditor gitu. Tapi kalau kita ngajuin proposalnya sama Allah nggak ada syarat. Nggak ada syarat lu harus kerja dulu, nggak ada syarat lu harus punya penghasilan. Alhamdulillah gitu, qadarullah waktu itu gue udah ngukur nih kemampuan gue cuma bisa beli mobil yang harganya sekian, itu pun second. Gue nggak mau beli baru, karena menurut gue sayang-sayang, ngapain beli baru, gue juga nggak lancar-lancar amat nyetir mobil gitu kan. Udahlah beli second aja. Seperti biasa, gue kalau apa-apa pasti izin sama bokap, sama nyokap, Pak aku izin mau beli mobil gini-gini. Dan bokap tuh masih sama seperti waktu iPhone 3 kemarin. Ngajarinnya. Bukan kemarin, dulu banget. Dulu banget. Zaman jebot lah. Nah kamu, ini mendingan duit buat DP kamu sedekahin aja, ntar kamu dapet yang lebih baik dari ini. Yaudah gue nurut dah gitu kan. Udah bismillah gitu, duit DP gue sedekahin, set gitu. Selang cuma 2 bulan, jadi selama 2 bulan tuh gue berafirmasi. Tiap hari gue nontonin review mobil, kerjaan gue. Review mobil gue tontonin di YouTube, di mana aja, semua. Gue punya akun 2 ya, sorry ya. Jadi kelihatannya 0, padahal di satu lagi banyak yang gue stalking gitu kan. Gue follow tuh yang namanya IG permobilan lah, IG showroom, IG otomotif gitu. Ridwan Hanif, semuanya gue follow lah gitu. Terus habis itu selama 2 bulan kegiatan gue cuma itu doang, ngedeketin gue sama impian gue. Iya. Cuma nontonin aja, nonton review. 2 bulan kemudian ada yang datang ke rumah ceritanya. Ada datang ke rumah tamunya bokap gue. Terus gue duduk nih ceritanya karena bokap gue belum datang, gue temuin kan, Pak gini gitu. Akhirnya kita jadi ngomongin mobil. Si bapak ini terkejut loh, kok nih anak tahu banyak nih tentang mobil, nggak tahu dia kerjaan gue 2 bulan nongkrongin YouTube gitu kan. Tahu dong, gue baru tahu kemarin sih sebenarnya, tapi kayak udah expert gitu gue. Kayak udah yang bengkel gitu gue kan. Pro. Oh ya, udah pro nih gue gitu. Udah kan ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, udah kamu pakai mobil saya aja gitu. Kamu udah punya mobil belum? Belum, udah kamu pakai mobil saya ntar saya kirim. Malam itu juga gue dikasih. Mobilnya? Sesuai dengan yang gue mau. BMW seri 530 Luxury. Masya Allah. Luar biasa. Sama banget ya. 530 kalau gue beli itu harganya sekitar 1,7-an lah, 1,7 M. 1,7 M. Tapi itu gratis. Malam langsungnya. Malam langsung. Iya, langsung tuh. Gak sia-sia. Ya senang banget itu ya. Iya gitulah pokoknya. Gampang banget gitu kata Allah, kalau kita pengen punya apapun caranya cuma satu itu, deketin nama yang punya. Deketin nama yang punya. Kita kalau datang ke rumah orang yang punya pohon mangga, lalu kita deketin, pasti kita dikasih tuh mangga. Kenapa kita selama ini nggak pernah dapat mangga dari orang yang punya mangga? Karena kita nggak kenal. Kalau kita pengen punya, deketin yang punya. Gitu. Udah gitu aja nih, lama-lama sampai johor nih gue. Makasih banyak semuanya ya, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong buat Kak Wirda Mansur. Betah banget ya. Nyanyi? 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 Boleh nih. Nyanyi apa? Nyanyi. Oh, sholawat. Sholawat naon nih? Sholawat apa? Gue bukan Nisa Sabian loh, nggak bisa gue. Sholawat apa? Hah? Ada-ada aja lagi loh. Nyanyi apa? Lo bisa banget lu ngerjain gue nih. Suruh nyanyi nggak tahu nyanyi apa. Iya, gue nggak tahu. Udah lama gue nggak denger lagu. Oke, teman-teman, waktunya udah out, gak kerasa ya, Masya Allah. Ya udah ya nih. Yaudah, balonku ada 5. Udah kan nyanyi kan? Nyanyi loh itu. Oke, Kak Wirda kita ucapkan terima kasih atas motivasi. Ya,
Nanti kita ketemu lagi. Bilang sama atasan kampus biar diundang lagi. Makanya kuliahnya jangan lupa kemana? Ayo Ki aja. Sebelum mau video gak? Kak Wirda, kita kan lagi harlah nih, harlah ke-6. Boleh dong Kak Wirda ikut sama kita ngucapin harlah Ayuki yang ke-6. Jadi jargonnya gini, harlah Ayuki yang ke-6, kita bangga, kita bisa. Boleh Kak? Oke? Ada? Boleh di tengah aja? Semuanya ya? Iya. Iya, oke. Siap? Hah? Oh, gini. Oh, kita gini. Jadi yang videonya di sana. Oh ya. Jadi backgroundnya ini audience. Siap? Mulai? Cek? Ya, cek sound. Harlah Ayuki yang ke-6, kita bangga, kita bisa. Sekali lagi, masih latihan. Cek sound. Yang benerannya. Kurang meriah, yang kencang ya, kompakan ya, oke? Oke. Harlah Ayuki yang ke-6, kita bangga, kita bisa. Yeay, makasih Kak Wirda atas motivasinya, inspirasi dari setiap ceritanya. Mohon maaf kalau kelebihan katanya 15 menit katanya. Makasih ya, jangan lupa nih teman-teman di sini buat kuliah di Ayuki karena Ayuki Road to University. Oke, akhir kata cuma nasihat yang tertangkap nih, jangan lupa kawinkan atau persatukan setiap proses kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya rencana itu rencana Allah. Jadi apa yang kita minta mungkin hanya sebatas kayak tadi, cuma di iPhone 3, tapi Allah tuh pengen kita ternyata menyiapkan punya iPhone-nya langsung ke iPhone 5, langsung ke mobil yang tinggi. Jadi mintalah yang terbaik, yang tertinggi menurut Allah. Mungkin akhir kata saya Maulida Septiani mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya dan terima kasih Kakak Wirda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi itu nyata, teruslah berkarya. Let's go. Kita bangga, kita bisa untuk wujudkan semua cita. Kita bangga, kita bisa untuk wujudkan sebuah karya. Mimpi itu nyata, bukan hanya fiktif belaka. Teruslah terus mencoba, jangan berhenti berkarya. Mimpi itu nyata, teruslah terus berusaha. Mimpi itu nyata, mari wujudkan karya. Ku berlari, terus berlari, kan ku raih semua prestasi. Ku memandang jauh dalam hati, kan ku gapai semua mimpi. Bersama kita Ayuki menggapai cita.